Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Ya, kita lanjutkan pembahasan. Ya, insyaallah hari ini atau saat ini kita akan membahas bab tentang asyartu rabi, syarat yang keempat dari syarat sah salat. Ya, yang pertama sudah kita bahas, ya, yaitu tentang taharah. Yang kedua itu bab tentang dukhulul waktu, masuk waktu. Yang ketiga sudah kita bahas juga tentang satrul aurah, menutup aurat. Nah, yang sekarang adalah asyartu rabi, syarat yang keempat. Nah, ini asyartu rabi. Jadi asyartu, syarat rabi yang keempat. Nah, yang keempat ini, ya, yaitu istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Jadi syarat yang keempat, ya, dari syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam bab menghadap kiblat. Yang pertama, jikalau, ya, kita adalah al-qarib minal Ka'bah. Al-qarib itu dekat. Ini dekat minal Ka'bah, dari Ka'bah, Jadi kalau kita dekat dan melihat Ka'bah, maka yang jadi patokan, ya, ini ainuha. Jadi tarkiz al-ain, yaitu fokus, berpusat kepada Ka'bah, harus tepat. Harus apa? Tepat. Jadi misalnya kita sholat di Masjidil Haram, ya, misalnya di lantai 2 misalnya, ya. Nah, ini Ka'bah di sini. Ini Ka'bah. Nah, maka kita harus tepat menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kalau misalnya kita menyimpang sedikit saja ke sini, maka tidak sah sholatnya. La tasihu sholatu, tidak sah sholatnya kalau menyimpang. Jadi kalau melihat Ka'bah harus pas, begitu, ya. Begitupun misalnya ini Masjidil Haram, ya, ini Masjidil Haram. Kita berada di Mekah, ya, di sini di Mekah. Nah, maka kita harus mengarah ke arah Ka'bah ini, ya. Tidak boleh mengarah ke sebelah sini atau ke sebelah sini. Jadi harus mengarah pas ke arah Ka'bah. Itu kalau dekat atau melihat Ka'bah atau Masjidil Haram, begitu, ya. Jadi ini yang pertama, kaidah yang pertama. Jika dekat maka harus, atau melihat Ka'bah, maka harus berpusat, harus pas menuju Ka'bah, menghadap Ka'bah, begitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, jikalau kita al-ba'id anil Ka'bah, jauh, ini jauh dari Ka'bah. Nah, jauh dari Ka'bah. Misal Indonesia. Ini Indonesia. Nah, ini misalnya ini arah mata angin, ya. Ini barat, misal ini timur. Ini barat timur, ini berarti utara, ya. Ini berarti selatan. Nah, misalnya Ka'bah ada di sini, Nah, ini berarti, ya, ini masih di arah barat, kan begitu, ya, masih di arah barat. Maka jikalau seseorang, ini misalkan kita di Indonesia, menghadap ke sini nih, ya, menghadap ke arah barat, maka ini sah sholatnya. Nah, maka ini ketentuannya. Nah, ini jikalau jauh dari Ka'bah, yaitu jihatuha. Jihad itu adalah apa? Arahnya, arah dari Ka'bah itu, ya. Kalau misalnya sebelah barat, berarti ya ke sebelah barat, walaupun tidak tepat, begitu, ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita ada di ini, ya, barat, ini timur, utara, selatan, ya, misalnya di sini atau di sini Ka'bah, maka boleh menghadap ke arah barat, tidak pas ke arah apa ini? Ka'bah, tidak apa-apa. Nah, ini kejihatuha. Ya, dalilnya adalah bahwasanya kata Nabi SAW, ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun. Jadi di antara masyriq dan maghrib, yaitu timur dan barat, adalah kiblat, ya, karena Ka'bah, Madinah dan Mekah itu antara selatan dan utara, ya, walaupun mungkin bisa jadi tidak pas. Tapi Nabi hanya menggambarkan antara timur dan barat, berarti kan ke sebelah utara, ya, atau ke sebelah selatan. Kalau di Mekah atau di Madinah nanti kebalikannya, kan begitu. Maka akhirnya
walaupun dia tidak tepat ke arah Ka'bah maka tidak apa-apa ya. Jadi sekali lagi kalau jauh, kaidahnya adalah bahwa cukup menghadap ke arahnya saja, begitu ya. Dalilnya juga kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah taala ya, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Fawalli wajhaka, hadapkanlah wajahmu syatro, ke arah Masjidil Haram. Nah, di situ ada kalimat syatro. Syatro itu ke arah. Artinya tidak tepat ke Masjidil Haram pun tidak masalah. Artinya ke arah Masjidil Haram seperti itu. Walaupun sekali lagi alangkah baiknya adalah sesuai dengan pas begitu ya. Jadi kalau misalnya begini, sekarang kita bangun masjid, masjid ini ternyata ini misalnya mengarah ke sini, ternyata Ka'bah di sini, maka ini tidak apa-apa. Yang penting ini misalnya ini timur, ini barat ya, ini timur, ini barat, ini selatan, ini utara misal. Nah, masjidnya mengarah ke sini, maka ini tidak apa-apa, tidak harus merubah posisi saf, atau tidak bisa harus merubah atau bahkan menghancurkan masjid, tidak perlu begitu. Tapi alangkah baik jikalau misalnya kita sebelum membangun masjid ya, ini tepatkan dulu ke arah Ka'bah, karena bagaimanapun kalau tepat itu adalah lebih baik begitu. Tapi kalau misalnya kita sudah membangun masjid kemudian akhirnya jadi berantakan gitu ya, safnya jadi tidak jelas, maka tidak apa-apa, tidak dirubah karpet atau tempat salat kita ya. Wallahu alam, ini menurut para ulama ya. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi ya, beliau mengatakan bahwasanya intinya bahwasanya hampir ya sepakat bahwa orang-orang atau para ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang jauh dari Ka'bah dia boleh menghadap ke arah di mana Ka'bah berada. Jadi ke arah di mana Ka'bah berada. Jadi kalau baratnya lebih timur, ke arah barat saja gitu ya. Baratnya ke utara sedikit, ke barat saja begitu. Jadi intinya ke arahnya begitu ya. Ini kalau yang jauh. Kemudian yang ketiga, istisna, pengecualian. Pengecualian adalah, maksudnya pengecualian tidak apa-apa, tidak menghadap kiblat. Yang pertama al-ajiz yang lemah, yang tidak mampu, yang tidak tahu di mana arah Ka'bah. Kemudian dia sholat, ternyata tidak sesuai dengan arahnya. Misalnya arah Ka'bah di barat, dia malah ke timur karena tidak tahu di mana arah Ka'bah, maka tidak apa-apa ya begitu. Tapi kalau ketika dia tahu ketika sholat kemudian diberitahu arah Ka'bahnya terbalik atau ke sebelah timur misalnya ya, di belakangnya, maka dia segera berbalik ke sebelah belakang begitu. Ini yang pengecualian. Yang kedua, an-nafilah lil musafir fi syari, yaitu untuk sholat yang nafilah. Nafilah itu sunnah. Untuk sholat sunnah lil musafir, bagi orang yang musafir fi syarihi ya, di kendaraannya atau di perjalanannya. Jadi ketika ada di kendaraannya, misalnya di kereta api, di pesawat, kita ingin sholat witir misalnya kan, sholat sunnah, boleh kita takbir menghadap ke arah mana saja tanpa harus menghadap ke arah Ka'bah begitu ya. Nah, walaupun seandainya bisa ya, kita sholat takbirnya dahulu ya, menghadap ke arah Ka'bah. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Itu untuk sholat sunnah ketika bagi musafir di perjalanan. Adapun orang musafir yang sudah ada di tempat tinggal, misalnya kita ingin ke Mekah ya, kemudian atau kita ingin ke Jakarta misalnya, misalnya orang Bandung atau orang Sulawesi ya ke Jakarta, sudah berdiam diri di hotel misalnya atau di tempat tinggal, maka dia tidak boleh sholat sunnah menghadap kemana saja ya, dia harus ke arah Ka'bah begitu ya. Ini khafilah yang semoga Allah muliakan, yang berkaitan dengan istiqbalul kiblah ya, yaitu menghadap kiblat. Nah, tanggung sekarang insya Allah kita akan membahas asyaratul khamis, syarat yang kelima dari syarat sah sholat adalah an-niyatu, an-niyah. Niat ini secara bahasa adalah al-qasdu, bermaksud, atau al-azmu, al-azmu itu azam, bertekad. Jadi bermaksud atau bertekad begitu ya. Ini secara bahasa. Al-qasdu
wal jazmu, bermaksud atau bertekad. Kemudian, nah ini secara Syafi'iyah, secara istilah menurut ulama Syafi'iyah, qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi. Jadi bermaksud ya terhadap sesuatu, yaitu yang dikaitkan dengan perbuatannya, itu namanya niat. Misalnya kita akan sholat, maka sebelum sholat kita bermaksud di dalam hati, maka itu namanya niat, gitu kan? Akan sholat dan kita akan sedang melaksanakan sholat, itu berarti niat. Seseorang ingin umroh, kemudian dia menabung uangnya dalam rangka ingin melaksanakan umroh, maka dia dalam rangka sudah berniat, yaitu namanya berniat. Fa in qasadahu wa tarakha anhu, tapi ketika dia bermaksud ya wa tarakha tapi kosong, maksudnya tidak akan berbuat, tidak melakukan perbuatan yang dia niatkan itu, fahuwa azmun, maka yang demikian adalah namanya tekad. Jadi kalau misalkan kita pengen haji ya, kita belum haji begitu ya, tapi kita ingin segera, maka kita dari saat ini ya mengumpulkan uang dan lain sebagainya begitu ya, walaupun tidak tahu kapan begitu hajinya, maka itu namanya azam. Betul, namanya apa? Azam. Ini pengertian ulama-ulama Syafi'i. Adapun ulama-ulama Hanabilah mengatakan bahwasanya niat itu adalah azmul qalbi, tekad hati, ala fi'lil ibadah, untuk melakukan ibadah, taqarruban ilallah, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus ya, ta'rifnya, definisinya bagus, yaitu azmul qalbi ala fi'lil ibadah. Jadi berazam, mertekadkan hati untuk melakukan sebuah ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi niat ya. Taib. Selanjutnya anwa'uha, jenisnya. Nah, jenis niat itu adalah ada niatus shalah al-muayyanah. Niat salat al-muayyanah, tertentu, yang sudah ditentukan. Nah, misalnya kita salat zuhur, salat apa? Zuhur. Nah, dalam hati salat zuhur. Jadi sudah ditentukan niat yang muayyanah. Kalau misalnya seseorang dia salat ya, kemudian dia salat ya, dia takbiratul ihram, nah, dia nggak jelas dia salat apa begitu. Dalam hatinya tidak ada pikiran dia sedang melaksanakan sholat apa, zuhur atau asar. Dia nggak ada fokus ke dalam sholat yang dia lakukan itu. Maka para ulama katakan dia tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena niatnya tidak jelas. Itu niat sholat apa dia, begitu ya. Jadi kalau tidak jelas sholatnya, niat sholat tersebut apa, maka yang demikian tidak sah sholatnya. Jadi ini niatus sholah al-muayyanah, niat sholat yang tertentu, sholat tertentu. Kalau misalkan kita ingin sholat zuhur, dalam hati ya sholat zuhur. Kalau kita sholat asar ya sholat asar. Jadi dalam hati sudah paham kita sedang melaksanakan sholat asar. Jadi ketika kita setelah selesai sholat, kita ditanya sholat apa tadi? Asar. Berarti dia punya niat. Tapi kalau sholat apa tadi? Aduh, saya tidak tahu ya sholat apa ya. Yang penting saya mengikuti orang saja. Ini berarti tanpa niat, maka tidak sah apa yang sudah dia lakukan itu. Ini kata para ulama ya. Allah alam. Kemudian yang kedua, niatul imamah wal i'timam, niat untuk menjadi imam atau menjadi makmum. Nah, ini keras sekali ya dalam bab mazhab Hambali ya, dalam bab ini ya, bab niat ini. Jadi kalau seorang imam, niatnya imam. Kalau orang makmum, niatkan dalam hati sebagai makmum. Maka tidak boleh nanti orang yang jadi makmum menjadi imam, atau imam jadi makmum. Kenapa? Ya, karena harus tertentu niat. Ini menurut mazhab Hambali. Walaupun mazhab jumhur mengatakan boleh nanti orang yang jadi imam jadi makmum nanti, atau jadi makmum kemudian nanti jadi imam. Kenapa? Kalau misalnya imamnya batal ya bisa jadi makmum menjadi imam, begitu ya. Tapi dalam mazhab Hambali, niat seorang imam harus tentukan bahwa dia itu akan menjadi imam. Kalau menjadi makmum akan harus jadi makmum. Ini di antara pendapat mazhab Hambali, begitu ya. Allah alam. Selanjutnya, waktunya, kapan waktu itu berniat, waktu berniat itu ya, yaitu ma'at takbir, yaitu ketika bersama takbir. Jadi ketika Allahu Akbar dalam hati, niatkan ini sholat apa? Zuhur. Allahu Akbar dalam hati, sholat zuhur, begitu. Au qubailihi fil waqt, atau sesaat sebelum takbir ya, jadi ketika waktu sholat begitu ya, sudah datang, kemudian kita berwudu, kemudian dalam hati kita melangkah, kita akan takbir. Nah, sebelum takbir dalam hati meniatkan untuk sholat
apa yang kita niatkan tadi. Misalkan duhur, kita dalam hati sholat duhur, begitu ya. Jadi waktunya kapan? Ketika takbir atau sesaat pada waktu takbir tersebut, ya, sebelum takbir tersebut, begitu. Nah, kemudian mahalluha itu tempatnya, ya, tempatnya. Di mana tempatnya? Al-qalbu, hati. Ya, maka mazhab Hambali mengatakan tidak ada syariat, bahkan tidak disunnahkan talaffuz biniyah, melafadzkan niat, melafadzkan, apalagi dengan redaksi-redaksi khusus. Misalkan sholat duhur redaksinya begini, sholat asar redaksinya begini. Ini tidak ada memang ketentuannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup dalam hati ketika kita sholat duhur, dalam hati sholat duhur. Ketika kita sholat asar, sholat asar. Ketika kita sholat id, ya sholat id dalam hati, begitu ya. Jadi tidak perlu ada at-talaffuz, karena at-talaffuz ini tempatnya di lisan, ya. Sementara niat tempatnya di mana? Al-qalbu, di hati, ya, begitu. Wallahu alam. Ya, kemudian ini man niyatu, apa itu niat? Ini sudah kita jelaskan tadi, ya. Wa hal yajuzu qalbu, apakah boleh mengganti atau merubah niat? Nah, sekarang mungkin ada sedikit pusing nanti, ya. Ketika kita sholat tertentu, apakah boleh merubah niat kita? Nah, apakah ini boleh? Nah, ini ada kaidah. Kata Syekh Utsaimin, ini kaidahnya. Min muayyanin li muayyanin. Dari satu ibadah atau sholat yang tertentu kepada sholat yang tertentu lain, maka la yasihu, tidak sah. Contohnya begini. Kita dalam hati sholat duha. Sholat apa? Duha. Jam 8 pagi kan gitu, ya. Misal di perjalanan atau ketika sholat kita ingat, aduh, saya belum sholat qobla subuh. Qobla subuh saya tadi sebelum sholat karena kesiangan dan lain sebagainya. Langsung ke masjid mendapat imam sedang sujud bersama para makmum yang lain. Nah, maka saya pun sujud. Nah, saya belum sholat qobla subuh. Nah, ketika kita melaksanakan sholat duha, kemudian kita mengganti ke sholat qobla subuh, ini adalah muayyan dan muayyan. Muayyan itu tertentu, ya. Jadi sholat tertentu dirubah kepada sholat tertentu. Tertentunya duha dirubah mendekat tertentu qobla subuh, maka tidak sah. Nah, ini tidak sah, la yasihu. Begitu. Atau sholat duhur, ya, sholat duhur. Kemudian sholat asar. Kita sedang sholat asar. Niat sholat asar. Kemudian kita ingat duhur belum, maka kita ganti jadi sholat duhur. Nah, ini pun tidak boleh, gitu kan, tidak sah. Nah, maka tetapkan dalam keadaan sholat asar. Setelah sholat asar baru nanti sholat duhur yang luput, ya. Karena sebagaimana sudah kita bahas, ya, gugur tertib urutan waktu sholat ketika apa? Binisyan, karena lupa, kan begitu, ya, sudah kita bahas dalam bab dukhulul waqt, ya, masuk waktu sholat, begitu, ya. Jadi sekali lagi, ini kaidah yang pertama, min muayyanin li muayyanin la yasihu. Ya, dari ibadah satu yang ditentukan kepada ibadah lain yang ditentukan, ya, maka yang demikian itu tidak sah. Kemudian wa min mutlaqin li muayyan. Jadi ibadah yang mutlak, yang umum, ya, li muayyan, kepada yang tertentu. Nah, misalnya begini. Kita sholat 2 rakaat. Misalnya setelah wudu. Setelah wudu kita sholat 2 rakaat, itu namanya sholat mutlak. Sholat mutlak. Tidak ada tertentu, bukan sholat duha, bukan sholat apa, sholat mutlak namanya. Sholat 2 rakaat. Nah, kemudian ketika kita sholat, kemudian kita ingin rubah menjadi sholat duha misalnya, ya. Atau sholat misalnya qobla zuhur misalnya, begitu, ya. Maka tidak boleh. Ini kaidahnya. Min mutlak li muayyan la yasihu. Dari sholat mutlak ke sholat muayyan, ya, yang tertentu, itu hukumnya tidak sah, la yasihu, tidak sah sholat yang begitu. Min muayyanin li mutlak. Kalau untuk sholat yang muayyan kepada sholat mutlak, maka itu yasihu, boleh. Contoh begini, kita sholat misalnya duha, sholat duhur, sholat qobla duhur, nah, gitu kan, kita sholat qobla duhur, ternyata ingat, qobla duhur mah tadi saya sudah sholat, atau jangan begitu, ya. Misalnya contohnya adalah
kita sedang sholat duhur, kesiangan, masuk masjid, duhur ke masjid jam 1.20 begitu ya, misalnya masuk masjid sholat duhur, sudah satu rakaat, kemudian datang jamaah, ada 3 orang 4 orang, kemudian mereka qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, mereka akan sholat duhur. Nah, ketika kita sedang sholat duhur 1 rakaat, maka kita rubah menjadi sholat sunnah jadi 2 rakaat, jadi sholat apa? Mutlak ini. Jadi sholat apa? Mutlak ini nih ya. Maka ini boleh dalam rangka apa? Mencari faidah, mencari keutamaan sholat berjamaah bersama jamaah yang datang tadi, begitu ya. Jadi kalau misalnya sholat muayyanah kepada sholat mutlaqah, maka yang demikian sah, boleh, tidak apa-apa, begitu ya. Contohnya misalnya kita jam 8 tadi sholat qadha ya, sholat qadha qobla subuh kita belum, nah, jam 8 sholat lah, begitu. Ketika sholat ingat bahwa qobla subuh itu sudah, begitu kan, qobla subuh sudah sholat, maka dipalingkan ke dalam sholat mutlak. Sholat apa? Mutlak. Maka yang demikian dibolehkan, begitu ya. Ini kaidahnya mengganti niat ya. Jadi kalau muayyan ke muayyan tidak sah ya, tertentu ke tertentu tidak sah. Kalau mutlak ke muayyan tidak sah juga, tapi kalau muayyan ke mutlak sah insyaallah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.